teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lulvina Miranda Larissa. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, dengan NPM 12 1552 0124 0172. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa kerangka kerja yang berkaitan dengan interaksi manusia dan komputer. Teman, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu kerangka kerja interaksi. Kerangka kerja interaksi adalah struktur konseptual yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan merancang cara manusia berinteraksi dengan sistem komputer. Kerangka ini membantu para perancang memecah proses interaksi menjadi komponen-komponen yang lebih mudah dipelajari dan dikembangkan. Ada beberapa pendekatan umum yang digunakan dalam kerangka kerja interaksi ini. Yang pertama ada model Norman. Model Norman adalah model yang memisahkan interaksi menjadi dua tahap utama, yaitu tahap pelaksanaan atau bagaimana pengguna menjalankan tindakan, dan tahap kedua yaitu tahap evaluasi atau bagaimana pengguna menilai apakah tindakan tersebut mencapai tujuannya. Yang kedua ada model PRIS. Model ini menekankan pada keseimbangan antara pengguna, teknologi, dan konteks penggunaan, serta bagaimana ketiga elemen ini saling mempengaruhi. Yang ketiga ada kerangka berbasis tugas. Kerangka ini berfokus pada tujuan pengguna dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya, sehingga perancangan disesuaikan dengan alur kerja yang alami bagi pengguna. Masuk pada poin yang kedua, yaitu siklus interaksi. Siklus interaksi adalah siklus yang menggambarkan urutan proses yang terjadi berulang kali ketika manusia berkomunikasi atau beroperasi dengan komputer. Siklus ini biasanya terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama ada perumusan tujuan. Ini seperti pengguna menentukan apa yang ingin dicapai, misalnya saya ingin mengirimkan email. Yang kedua, perencanaan tindakan. Di sini pengguna memikirkan langkah-langkah yang perlu dilakukan, seperti membuka aplikasi email, menulis pesan, dan memasukkan alamat penerima. Yang ketiga, ada pelaksanaan tindakan. Pada pelaksanaan tindakan ini, pengguna melakukan tindakan fisik atau mental, seperti mengetik, mengklik tombol, atau memberikan perintah suara. Yang keempat, ada persepsi hasil. Ini sistem memberikan umpan balik, misalnya munculnya pesan terkirim, atau perubahan tampilan layar, dan pengguna melihat atau mendengarnya. Yang kelima, ada evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini pengguna menilai apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan awalnya. Jika belum, siklus akan dimulai kembali dengan penyesuaian tindakan. Masuk pada poin yang ketiga, yaitu ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari penyesuaian sistem kerja, peralatan, dan lingkungan dengan kemampuan dan keterbatasan fisik serta mental manusia. Tujuannya adalah menciptakan interaksi yang aman, nyaman, dan efisien. Ada beberapa aspek yang termasuk dalam kerangka kerja ergonomi ini. Yang pertama ada aspek fisik. Aspek fisik adalah desain yang perangkat keras seperti bentuk keyboard, posisi layar, dan kursi agar kerja sesuai dengan postur tubuh, sehingga mengurangi risiko cedera akibat kerja. Yang berikut ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan ini seperti pengaturan pencahayaan, suhu, kebisingan, dan tata ruang agar tidak mengganggu konsentrasi atau kesehatan pengguna. Yang berikut ada aspek informasi. Aspek informasi ini adalah cara informasi disajikan, seperti ukuran huruf, kontras warna, dan tata letak tombol, agar mudah dibaca dan dipahami tanpa membebani penglihatan atau pemikiran. Kita masuk pada poin yang keempat, yaitu prinsip-prinsip ergonomi. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam penerapan ilmu ergonomi pada perancangan sistem. Ada 5 prinsip. Yang pertama, penyesuaian antara manusia dan alat. Alat atau sistem harus dirancang mengikuti karakteristik manusia, bukan sebaliknya yang memaksa manusia menyesuaikan diri dengan alat. Yang kedua, ada pengurangan beban kerja. Minimalkan usaha fisik dan mental yang diperlukan untuk menyesuaikan tugas, misalnya dengan mengotomatisasi tugas berulang atau menyederhanakan alur perintah. Yang ketiga ada keamanan dan keselamatan. Merancang sistem agar kesalahan pengguna tidak menyebabkan kerusakan serius atau bahaya, serta menyediakan fitur perlindungan. Yang keempat ada kenyamanan pengguna. Memastikan pengguna tidak merasa lelah, sakit, atau tertekan meskipun menggunakan sistem dalam waktu lama. Yang kelima ada kesesuaian dengan tugas.
Fitur dan fungsi disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan, sehingga tidak ada fitur yang berlebihan atau justru kurang. Kita masuk pada poin yang kelima, yaitu gaya interaksi. Gaya interaksi merupakan cara atau metode yang digunakan pengguna untuk berkomunikasi dengan sistem. Contohnya, command line atau mengetik perintah teks. Yang kedua, menu, memilih opsi dari daftar. Yang ketiga, form fill-in, mengisi kolom data. Yang keempat, direct manipulation, menggerakkan atau mengklik objek secara langsung. Yang kelima ada natural language, menggunakan bahasa sehari-hari.